Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah nih Kak, bertemu lagi dengan Bu Guru. Namanya siapa? Bu Evi. Oke sayang, kita hari ini akan belajar mata pelajaran PKN tematik 3B. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari subtema 1. Nah, sekarang kita sudah memasuki subtema 2 yang bertema keberagaman sifat dan sikap baik. Oke, sayang. Tujuannya apa, Bu, untuk kita belajar PKN pertemuan hari ini? Nah, tujuan di subtema ini yang akan kita pelajari, tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu menjelaskan makna karakteristik individu di lingkungan sekitar. Karakteristik apa sih, Bu? Karakteristik itu sifat seseorang ya, sayang. Yang kedua, siswa mampu memahami keberagaman sifat individu di lingkungan sekitar. Keberagaman apa, Bu? Keberagaman itu adalah sesuatu hal, sifat seseorang dari satu ke satu atau dari beberapa orang, itu namanya keberagaman. Oke sayang, di sini di lingkungan sekitar, contohnya di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan yang lainnya. Oke sayang, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke sayang, angkat kedua tangannya. Kita berdoa bersama-sama. Yuk mulutnya dibuka untuk berdoa. Ayo angkat kedua tangan, kepalanya ditundukkan. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke sayang, kita bisa memulai pembelajaran pada hari ini. Oke. Keberagaman sifat dan sikap di sekitar kita, salah satunya ada di keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Dalam sebuah keluarga atau satu keluarga itu bisa jadi ada anggota keluarga yang memiliki sifat yang sama atau bahkan berbeda satu sama lain. Misalnya ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Tapi semoga di sekeliling kita sifatnya positif semua. Amin ya robbal alamin, atau sifatnya baik. Semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat. Oke, agar hidupnya rukun, kakak adik harus rukun, jangan berantem, jangan berebutan mainan mulu ya. Oke sayang. Nah, yang kedua, keberagaman sifat teman-teman di sekitar kita. Yaitu salah satunya di sekolah. Toleransi merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Jadi kita dalam satu sekolah atau satu kelas kita saling toleransi karena sifat teman-teman kita berbeda-beda. Nah, sifat toleransi ini merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Dengan bertoleransi, suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Di sini ada siswa laki-laki yang bernama Edo. Sifatnya penyayang, rajin. Nah, di sebelah Edo ada siswi perempuan yang bernama Lani.
sifatnya suka menolong, pemberani. Nah, Edo dan Lani sifatnya berbeda ya, Kak. Adanya perbedaan sifat dalam lingkungan pertemanan seharusnya satu, membuat pertemanan semakin erat. Yang kedua, tidak saling bermusuhan. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, tidak memilih-milih teman. Tidak milih-milih ya. Si Edo dan si Lani, yuk mari berteman. Misalnya punya teman lagi namanya Ahmad, gak mau berteman sama Ahmad, orangnya gini-gini. Tidak boleh ya sayang, kita harus tidak memilih teman. Nah, yang ketiga, keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan dengan tempat tinggal kita. Tetangga merupakan saudara terdekat kita jika kita jauh dari keluarga. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Karena ketika orang tua kita nggak ada, yang memperdulikan kita itu adalah tetangga kita sendiri. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita sebaiknya memiliki rasa toleransi. Toleransi tadi apa, Kak? Tadi kita sudah mempelajari ya. Toleransi itu apa? Ayo, diingat-ingat lagi. Dengan toleransi, kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lain. Kita saling bertoleransi. Nah, di sini ada beberapa sifat. Salah satunya sifat negatif, yaitu sifat yang harus kita hindari, kita jauhi, dan tidak boleh kita kerjakan. Oke sayang? Contohnya sifat suka berbohong. Ayo, siapa yang berbohong hari ini? Gak boleh bohong. Kita harus jujur. Yang kedua, boros, pelit, malas, penakut, kasar, dan lain-lainnya. Kita harus menghindarinya. Tidak boleh dilakukan. Nah, sifat positif, alhamdulillah kita harus tanam nih ke dalam diri kita, yaitu sifat baik yang harus kita kerjakan. Contohnya, sifat jujur, dermawan, rajin, penolong, penyabar, disiplin. Nah, kalau kita sudah kerjakan, insya Allah kebaikan teman, orang-orang di sekitar akan baik terhadap kita. Untuk memunculkan karakter baik atau sifat baik dalam diri kita, kita wajib membiasakan dan berlatih untuk selalu bersikap baik kepada siapapun, baik keluarga, tetangga, atau masyarakat lainnya. Karena membiasakan bersikap baik itu akan menciptakan sifat atau karakter baik dalam diri kita. Oke sayang, yuk kita lakukan yang baik-baiknya saja. Contoh sikap baik. 1. Setiap pagi ayah memberikan makanan kepada ayamnya. Sikap baik bukan? Baik dong. Yaitu sifat ayah penyayang. Yang kedua, Lani membantu temannya yang terjatuh. Sifat baik bukan? Sifat baik dong. Yaitu Lani bersifat
penolong. Yang ketiga, sepulang sekolah Siti langsung mengerjakan PR, yaitu pekerjaan rumah. Sifat baik bukan? Sikap baik dong. Nah, sifatnya Siti rajin. Good job. Oke, bersikap baik kepada sesama manusia atau kepada makhluk hidup yang lainnya merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan memiliki lambang rantai. Aduh, Bu Guru suka kalau berbicara di depan kalian, Bu Guru suka grogi. Oke sayang, alhamdulillah nih. Kita langsung memasuki kesimpulan dari pembelajaran yang kita sudah pelajari. Sifat baik bisa terjadi di lingkungan keluarga, teman, tetangga, dan masyarakat. Membiasakan bersikap baik akan menciptakan sifat atau karakter baik dalam diri kita. Oke sayang, sekarang kita kerjakan halaman 56 bagian tabel. Langsung dikerjakan di buku paket tematik 3B. Kemudian hasilnya dipoto. Silakan laporkan ke Bu Evi. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke sayang, tetap di rumah aja, tetap semangat. Oke sayang, Bu Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.